di S3 itu pasti lebih banyak tuntutan sih, Wi. Tapi, mmm, iya tuntutannya diimbangi dengan kesadaran kita juga sih. Oh iya, penting baca buku, penting. Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, memiliki pendidikan yang tinggi tentu bisa jadi dambaan banyak orang ya, karena dengan pendidikan yang tinggi kita bisa meraih impian kita, bisa memperluas worldview kita, dan juga bisa memperkaya pengetahuan, relasi, dan lain-lain. Nah, tapi kan yang namanya pendidikan tinggi ya teman-teman, pasti kan butuh tangga gitu, dari S1, S2, S3, dan biasanya orang yang memiliki pendidikan tinggi juga gak langsung tuh lancar, tapi butuh proses. Karena selain biaya juga ada niat gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngobrol sama salah satu teman aku yang inspiratif banget ya. Kenapa? Karena dia tuh masih muda, usianya itu di bawah aku juga, tapi dia sekarang udah S3. Keren banget kan? Dan kelahiran tahun 1997. Jadi usianya sekarang masih 24. Dulu waktu masuk S3 juga masih 23-an berarti ya. Mungkin kita langsung sapa aja. Halo, hai, di seberang sana ada Ayah. Hai Ayah. Hello my bestie, Tiwi, Kak Sasela, Iya. yang cantik jelita. Amin, ya ampun. Apa kabar nih Ayah? Selalu ceria setiap saat, setiap waktu. Alhamdulillah, Ayah baik. Gimana Tiwi? Semoga cepat sembuh ya. Jadi aku memang lagi baru kena COVID gitu, baru-baru ini. Nah, aku memanfaatkan waktu nih daripada gabut kan di rumah, mending kita ngobrol-ngobrol bermanfaat. Nah, Iya, mhm, dan Tiwi ini mhm. waktu enggak COVID cukup nge-WA aku tuh cuman, "Ayah bikin konten yuk." Cuman sekali aja dijawab, "Oke," udah aja. Dan pas lagi COVID Iya. ngebarbarinnya tuh, "Ayah bikin konten yuk, ayah," sampai panjang. Ini anak Iya. lagi Mhm. COVID, tapi Ya, makin mhm, makin semangat dan on fire. Tiwi mhm. hebat. Karena kan biasanya aku kalau, ya nggak sekarang lagi nggak isoman kan biasanya kerja kan, everyday gitu harus keluar, ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi kadang pulang ke rumah udah malam, gitu. Kebetulan ini sekarang lagi isoman dan untungnya nggak terlalu parah, akhirnya kita bisa, ya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu, Ay. Nah, Wow. aku ini kan penasaran banget ya sama kamu gitu ya, di usia yang masih 23 tahunan, kamu udah ngambil S3 gitu. Sebetulnya apa sih motivasi terbesar kamu untuk menempuh pendidikan yang tinggi dari Mmm, S1, S2 langsung S3? Sementara banyak nih mungkin teman-teman yang mager gitu ya, aduh males banget ngerjain dari skripsi ke tesis, terus harus disertasi lagi, pusing nggak sih? Nah kalau kamu boleh cerita dong awal mulanya gimana tertarik sampai akhirnya memutuskan buat kuliah S3 gitu? iya, sebenarnya ini tuh nggak bisa ini ya, pengalaman satu orang, pengalaman Ayah, nggak bisa disamain sama pengalaman Tiwi, sama pengalaman yang lain, apa yang dihadapinya, kondisi mentalnya, pengalamannya, psikologisnya. Tapi kalau Ayah sih, eee, kalau aku kenapa ngambil dari S1, S2, S3 itu selalu inget aja gitu, Wi, sama kisahnya Nabi Sulaiman. Kan ditawarin tuh ingin harta atau ingin harta, kedudukan jabatan atau ingin ilmu dan lebih milih ilmu, akhirnya semuanya dapat gitu dan semoga Ayah juga dengan milih ilmu dapat. Tapi, kalau sekarang kan enggak semua itu ilmu itu enggak cuman dari sekolah aja ya, Wi, ya. Dari YouTube, dari webinar, sekarang udah banyak banget. Dan mungkin yang bedainnya cuman kalau di sekolah atau di pendidikan formal kita dapat ijazah, tapi kalau di yang lainnya enggak. Tapi, eee,
ada yang mungkin harus diterpanya dengan di sekolah atau kuliah, ada juga yang dia diterpa dengan dunia kerja juga dia udah 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 wow gitu. Dengan dia di dunia kerja struggle itu udah bisa jadi lebih-lebih kan. Ya, tiap orang kan beda-beda, cari ilmu di mana-mana. Ilmu tentang bisnis ada kan banyak di YouTube, di mana-mana. Ilmu tentang masak, ilmu tentang apalagi Wi, baju juga, cara berpakaian, ilmu tentang cinta juga. Apalagi, pokoknya semua serba ada deh sekarang. Cuman yang ngebedainnya itu aja. Dan dan iya, dan bisa jadi yang enggak pendidikannya tinggi itu malah karena dia rajin mencari ilmu, jadi nggak bisa sekarang itu kita ah, nggak bisa nggak bisa mandang, "Wah, si ini S3," atau, eee, bisa jadi yang nggak S3 ini dia yang pintar atau dia yang bisa jadi juga dia, apa ya, nggak itulah, pokoknya at dia lebih dalam di satu bidang, lebih dalam suatu hal, gitu sih. Bisa jadi juga dia ada hal-hal lebihnya dia, bisa jadi dia kekasih Allah juga kan, gitu. Kita nggak bisa menyepelekan orang sih sekarang, Wi. Iya, ini BTW aku pakai topi juga ya biar kita kompakan. Cantik amat sih. Iya. Nah, emang sih ya, setiap orang punya kemampuannya masing-masing gitu ya di setiap bidang, termasuk juga memang pendidikan, tapi bisa jadi salah satunya. Nah, kalau kamu selama kuliah nih, apa sih yang kamu rasain gitu? Apakah berat nggak sih kuliah S3 di usia yang masih muda gitu? Mmm, kuliah, Ibu juga pasti tahu ya, ada air matanya pasti ada. Air air mata, sedih, seneng, dramanya itu selalu ada sih. Kuliah S1, S2, S3, itu ada aja dengan cerita yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, tapi pasti ada yang kayak gitu, struggle-nya, kesulitannya, drama-dramanya, ya ya cerita nangis-nangisan, gitu-gitunya selalu ada. Tapi tapi, mmm, waktu tapi ya hadapi aja sih dengan senyuman, Wi. Iya. Tapi ini nggak sih, hambatannya apa sih yang mungkin susah ya waktu kamu kuliah S3 ini? Apakah dosennya gitu? Apakah mata kuliahnya berat atau udah dituntut harus ngerjain disertasi gitu? Iya, hambatannya itu, ada banyak ya, Wi, ya, hambatan, tantangan, dari mulai ya banyaklah, Tiwi juga tahu kalau kuliah banyak kan hambatan, tantangan. Tapi, dari mulai iya. Tiap-tiap fase itu ada hambatannya. Kayak waktu S1 itu, aku ngalamin kayak di fase yang struggle banget, pengen punya temen, tapi malah nggak ada, malah merasa kayak, dibully, merasa kayak merasa merasa ya sedih, merasa iya sih udah maafin, tapi kan nggak lupa S2 juga ada kisahnya. Tapi kalau misalnya S1 itu kan lebih ke apa ya, kita itu kayak saingannya ketat ya, Wi, ya. Saingan pengen nilai paling bagus, Mhm. pokoknya persaingan lah S1 itu. Kalau S2 nih yang aku rasain itu
Masih ada persaingan itu, tapi enggak separah S1. Bener gak sih, Wi? Iya sih, karena kalau S1 itu kan kayak berlomba-lomba ya istilahnya, banyak gitu peminatnya. Mhm. Ya kan semakin tinggi semakin sedikit kan, lulusan S1 banyak banget, S2 lebih sedikit, S3 paling sedikit. Jadi mungkin memang S1 ini juga lebih susah gitu buat masuk. Iya. Iya, dan di S1 itu persaingan ketat, di S2 itu, udah mulai persaingan nggak seketat itu, tapi masih ada, dan teman terbaik Ayah itu waktu di S2 itu Tiwi, Kak Oh Safera. iya? Wah, Iyalah, terima kasih. Karena kita suka kita ngobrol-ngobrol ya. iya, pokoknya kita waktu itu udah ke Jogja itu satu bis bareng, satu hotel bareng, dan Mhm. nggak ada yang suka ngajakin Ayah untuk nonton film horor, kecuali dirimu. Karena kan aku ini emang hobi banget nonton film horor, Ai. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau nonton, ya udah yuk bareng gitu. Kalau enggak kan biasanya aku sendirian nonton yang serem-serem. Iya, kita itu waktu kuliah sering nonton film horor ya kan? Mhm. Iya bener, malah aku yang takut ya. Iya, awalnya kita niat nonton Mhm. film cinta juga ujungnya jadi nonton film horor ya. Mhm, soalnya kalau buat aku kan nonton film horor tuh mistis gitu ya, ada deg-degannya, ada serem-seremnya gitu. Jadi bikin apa ya, eee, ya ngasih sensasi yang baru gitu kan. Mhm. Jadi Dan kalau kalau tadi balik ke pengalaman S1, S2 lancar-lancar aja ya, lebih pada hambatannya bukan soal belajar ya, Aya ya, tapi soal ya, lingkungan pertemanan gitu ya, Ay? iya, iya. Tapi kalau di S3 ini semua bestie, lebih Mmm, apa ya, ke keluargaan lah. Udah enggak saing-saingan, udah enggak ya udah pada dewasa kan ya. Udah pada udah pada mengerti. Jadi lebih ke tolong menolong sih kalau di S3, saling bantu mmm, gitu. mhm. Tapi kamu ada ini nggak sih, kan kalau di S3 teman-teman kamu ada yang seusia kamu atau rata-rata udah pada lebih dewasa gitu? Rata-rata ada sih, ada yang 26 tahun, 26 Mmm. tahun ada. Iya, Oh masih muda ya, seumuran aku, beda iya, dikit. Mhm. iya 26, iya 26, 27 kayaknya dia. Ada 26, 27, 2 orang. Mhm. Mhm. Nah, kamu kan ngambil jurusan, agama dan media nih ya. Apa aja sih yang Iya. dipelajari? Susah nggak sih? Mmm, Kalau susah enggak itu, jadi di sini itu kalau di yang Ayah rasain ya, semakin dituntut makin banyak baca, semakin eee, menerima keberagaman orang, eee, jadi buku buku sekecil apapun atau buku apapun itu jadi makin makin sadar lah, "Oh ini tuh berharga," gitu. Ada ilmu apa nih di dalamnya yang belum aku tahu atau belum aku baca gitu. Kerasa banget soalnya butuh banget sih. Kita itu butuh ilmunya itu butuh lah gitu. Jadi makin saat ngeliat buku itu makin kira-kira apa sih dalamnya, kira-kira apa sih tentang apa sih gitu. Pingin pingin tahu, pingin gimana sih caranya cepetin tamat baca buku tapi sebentar. Jadi gitu-gitu semakin banyak tuntutan, makin banyak nerima keberagaman orang, makin banyak penerima, ya kita hidup beda-beda, nggak sama. Jiwa toleransinya sih yang makin diperdalam, diperlebar, itu sekarang itu yang dirasain sih di agama dan media, Mmm, jadi gitu. banyak self improvement juga ya, bukan cuman materi kuliahnya, tapi kedewasaan, kita dalam hidup di lingkungan
sosial juga lebih ini lagi gitu ya, lebih baik lagi gitu. Tapi kalau S3 gini kamu kan masih semester 2 nih, udah mulai ngerjain disertasi belum sih? Udah dong, udah dituntut dari semester 1 pun udah dituntut sih, udah kan daftar pun kita pakai proposal ya. Mhm. Tapi, entar tuh seiringnya kita bikin makin banyak mata kuliah yang diambil, makin, oke ini kira-kira lanjut nggak, kira-kira penelitiannya gimana nih, apakah mau ubah topik, atau ganti objek, atau gimana, hambatannya apa kalau dilanjutin, kayaknya enakan gimana gitu. Entar konsultasi sama promotor gimana-gimananya, udah dimulai dari semester 1 sih, gitu Wi. Gitu. Wow, ini, eee, target buat kalau S3 kamu targetnya berapa tahun nih sampai lulus? Targetnya 3 tahun sih, targetnya. 3 tahun ya, Mudah-mudahan berarti tahun berapa ya? iya, 2000 mudah-mudahan ya 26 lah, mudah-mudahan bisa lulus. amin, ya ampun. Nggak Amin. kerasa, tapi kan berarti kamu lulus sebelum usia 30 dong? Kan keren banget gitu. Amin. Amin sih. Mhm, Ya semoga dilancarin. iya. Tapi ini, soal ini juga ya, kalau menurut kamu nih tadi, kalau dari lingkungannya seperti itu, dari tantangannya seperti itu, tapi kalau dari pelajarannya ya, S1, S2, S3, di S3 aman-aman aja, nggak banyak tuntutan. Soalnya waktu kita S2 kan kayak, mata pelajaran apa, terus harus bikin makalah gitu kan. Mata pelajaran yang berbeda, kita harus bikin makalah, kayak semuanya aja gitu, tiap masuk tuh kayak numpuk, nggak ada beres-beresnya. Kalau S3 gitu juga nggak sih? Banyak banget PR-nya gitu di rumah. Ya, dan Aya ingat waktu itu, Tiwi pernah presentasi tentang feminisme, inget gak sih? Tentang feminis, Iya, waktu kita S2 itu loh. aku lupa. Emang gimana gimana? Dan tahu itu ya, Wi, ya, dirimu itu kalau presentasi itu waktu S2 itu selalu powerful dan emang selalu inspirator sih, the best. Oh iya, kenapa? Iya, iya. Waktu S2 aja dirimu kan udah mandiri ya, independen banget lah itu. Jadi kalau cewek dia udah independen, udah nggak nyusahin, itu udah keren. Apalagi Ayah tahu juga, Tiwi itu punya segudang mimpi yang indah kan. Dari dulu tuh S2 itu kan masih ngerencanain punya rumah. Dan Mhm, sekarang udah kesampaian tuh. Alhamdulillah kan. Itu iya, yang pertama. Terus waktu S2 itu kan dirimu ngasih novelnya novel yang kedua ya? mhm, Ya, dan Ayah juga dikasih tuh novel 1, 2-nya free. mhm. Saya beli yang Iya. pertama, yang keduanya aku kasih. Oh gitu ya? Iya, Lupa. mhm, Heeh. Dan yang sekarang udah novel ketiga. iya. Aku udah Nah, nulis novel terus ketiga, nanti next rencananya ke-4, ke-5 deh, launching tahun ini ya, 2022. amin amin ya robbal alamin. Saya ingin baca sih novel 3-nya, udah nggak sabar. Soalnya novel 1, 2-nya aja udah bagus banget, gimana novel 3-nya nih. Oh ya? Wow, Iya, siap siap siap. iya. Mhm. Dan waktu S2 juga dirimu kan udah rencana pengen punya mobil, pengen liburan ke luar negeri, itu udah cool banget sih. Udah mandiri dan wow, nggak Amin bisa ya. berkata-kata. Semoga nanti sih Iya. bisa tercapai ya, karena pandemi juga, jadi nggak bisa kemana-mana, gitu. Iya, bisa Mhm, sih insya Allah. mhm. Terus tadi gimana Amin. yang presentasi tentang feminisme? Iya, iya. Pokoknya Tiwi itu setiap presentasi dia itu selalu menjiwai isi presentasinya. Mhm, Waktu presentasi feminisme, eh, Tiwi itu menjelaskan kita wanita harus independen, harus sekolah tinggi, mhm, harus punya penghasilan, jangan tergantung
sama laki-laki dan budaya patriarki yang masih kental itu tuh enggak, itu tuh bisa dipatahkan, itu tuh cuman stigma gitu dan sampai semua yang ada di kelas itu pada diem loh. Oh ya? Aku udah lupa loh, Iya. Ayah, ya ampun. Iya, Mhm. sampai ada fotonya kalau nggak salah tuh, foto orang pakai jubah kuning. Jubah kuning? Iya, dan dulu itu ayah itu ingat waktu S2 itu ayah dagang dagang cemilan dan Tiwi yang ngeborong. Enak soalnya. Biasa aja deh perasaan, ini kayaknya bukan gara-gara dagangannya. Malah aku udah lupa, seriously. Oh Iya, ya, lalu pokoknya lalu gimana tuh? Tiwi itu my bestie lah pokoknya di S2. Siap. Jadi dari presentasi itu ngasih insight gitu ya, Mhm. soal Iya, kalau di S3 itu pasti lebih banyak tuntutan sih, Wi. Tapi, iya tuntutannya diimbangi dengan kesadaran kita juga sih. Oh iya, penting baca buku, penting ya berharga buku itu. Jadi makin 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 mhm. Tadi sempat keputus loh obrolannya. oh iya, Iya, tadi Ayah kok tuh bisa sih? sempat dibahas soal, membaca buku itu penting banget ya buat di S3 Iya, ya. iya. Mhm. Kayak gitu. Jadi ya memang harus rajin membaca buku. Kalau namanya akademisi nggak baca buku pasti terbatas kan ya, semua-muanya. Jadi memang butuh untuk, baca buku terus, menggali pengalaman terus, nyari insight terus. Nah, kalau dari Ayah nih ya, kalau sekarang Ayah sibuk apa sih selain, kuliah S3? Iya, selain kuliah S3, ayah ada ngajar juga di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Tapi selain itu, ayah juga ngajar juga di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ngajar Iqro gitu, Wi. Di samping rumah masjid bareng ibu-ibu komplek. Kalau itu dari SMA sih. Dan itu sebenarnya yang bikin happy itu. Dan happy itu ya saat ngajar itu jadi ngerasain saat kita bantu sesama itu happy-nya itu dapet gitu. Gitu Mmm. nggak sih, Wi? Iya sih, karena berbagi manfaat ya. Jadi emang Ayah tuh seneng banget ngajar juga, udah jadi dosen juga ya. Tapi Ayah sempet ini nggak sih kekhawatiran gitu, aduh kan ada stigma juga kalau misalnya cewek pendidikannya tinggi, nanti, cowok-cowok pada inferior gitu buat ngedeketin. Nah, kalau Ayah ada sempet kepikiran gitu nggak sih? Atau ya udah bodo amat lah gitu? Hmm, kayaknya ini yang pantas jawabnya Tiwi deh. Tiwi juga kan pendidikannya tinggi. Baru S2. Tiwi setuju nggak sama yang gituan? Pendapat seperti itu. Wah, jadi aku balik bertanya. Kalau aku sih tergantung ya, cuman kan maksudnya kalau itu tanggapan karena di masyarakat kita yang menganggap kalau cowok harus lebih tinggi daripada perempuan gitu. Tapi sebenarnya kalau aku melihat ya setara aja sih kalau laki-laki bisa untuk menggapai mimpinya, untuk berpendidikan tinggi juga perempuan, kenapa enggak. Cuman kalau misalnya kita semakin tinggi kualitas pendidikannya, semakin tinggi juga mungkin karir dan yang lainnya, pasti kita nyari pasangan yang cocok juga gitu, yang maksudnya bisa mengimbangi lah gitu.
Jadi sebetulnya nggak ada masalah buat pendidikan tinggi. Mungkin ya itu kalau level kita up pasti kita juga nyari pasangan hidup yang bisa mengerti dan memahami mindset kita, ya kan? Jadi memang circle-nya pasti lebih sedikit ya kan buat pasangan, nggak mungkin random karena kitanya juga terus meningkatkan kualitas diri, gitu. Ya nggak sih? Setuju banget sih. Mm-mm. Ada tambahan lagi nggak dari ayahnya? Gimana? Iya. Kalau misalnya ada yang ngomong gitu, enggak sih, enggak sependapat karena ya yang pertama kan emang kayak Tiwi juga ya. Eh, eh, pendidikan itu kan enggak cuma dari sekolah. Bisa jadi kita bisa ngobrol nyambung meskipun enggak satu pendidikan, tapi emang ya nggak usah mengitukan lah pendidikan sampai S3 dan wah ini udah S3, enggak lah, sekarang banyak lah mencari ilmu di mana-mana gitu sih Wi. Mhm. Dan kalau misalnya ada yang emang merasa takut gitu, enggak lah, enggak akan jadi halangan gitu. Siap ya. Jadi buat para perempuan ya jangan ragu juga untuk berpendidikan tinggi. Tapi Iya. ada hal yang kamu rasakan nggak sih, manfaat apa dengan kamu berpendidikan tinggi gitu, yang kamu rasakan? Manfaatnya itu banyak sih Wi, manfaatnya. Hmm, kita jadi ya yang tadi makin sadar, makin jiwa toleransinya ini makin diperlebar, makin diperdalam, jiwa menerimanya keberagaman manusia ini yang macam-macam kan ya, ada yang gini, ada yang gitu, ada yang macam-macam lah. Dan nggak usah diambil pusing lah karena emang macam-macam kan orang ini, makin diperlebar. Ada orang yang seperti ini, seperti emang kita macam-macam dan gaya jadi makin kerasa gitu. Ilmu apapun sih jadi merasa oh ini ilmu, ini penting gitu. Makin makin itulah, nggak menyepelekan buku atau ilmu sekecil apapun gitu. Itu manfaat yang paling paling kerasa sih. Dan Siap. saat kita baca buku juga atau banyak, itu otomatis kita akan jiwa toleransinya makin tinggi, jiwa menerimanya makin tinggi, dan kesikap juga mempengaruhi sih ntar. Mhm. Gitu. Semuanya Siap. saling terkait. Iya. Mhm. Nah, kalau kamu ada pesan nggak sih yang mau disampaikan buat kita-kita yang mungkin masih muda tapi ragu-ragu nih, lanjut S3 jangan ya gitu. Kalau kamu gimana mungkin mau menyampaikan sesuatu buat mereka, buat kita, buat aku juga nih yang pengen S3 tapi belum kelar-kelar. Iya, dirimu udah ada itu belum? Tapi sih, aduh udah 2 tahun ya, males banget. Ayo ya temenin. Jadi kalau pesan-pesan itu um, jadilah yang terbaik dimanapun berada. Lakukan peran yang kita, kayak misalnya aku dikasih peran oleh Allah menjadi manusia, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi mahasiswa juga, dan lakukanlah peran apapun yang kita titipin dengan amanah. Saat kita jadi manusia, jadilah manusia yang adil. Kalau manusia yang adil itu manusia yang seperti apa? Manusia yang adil itu kan udah Allah sampaikan juga. Aku lapar, kenapa kamu nggak aku sakit, kenapa kamu nggak nengok aku? Aku lapar, kenapa kamu nggak ngasih aku makan? Aku kehausan, kenapa kamu nggak ngasih aku minum? Itu kan kata Tuhan, kata Allah. Itu buat kita. Dan kita jawab, gimana caranya? Dan itu ada di orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Itu tugas kita jadi manusia.
sebagai khalifah, pengganti. Kita menggantikan peran dari Allah, peran dari Tuhan kita untuk membantu sesama. Itu yang pertama. Dan saat Tiwi kerja kan dari dulunya Tiwi kan udah kerja, dari S2 juga udah independen banget. Nikmati jadi yang terbaik dan jalankan peran tugas dengan amanah, dengan ya nggak bisa, situasi orang itu kan nggak bisa dibakohin gitu ya Wi ya. Mm-mm. Kalau saat yang lagi kuliah ya kuliah yang benar, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, bersikap dengan baik ke orang tua, ke dosen. Saat yang lagi kerja juga amanah, kerjakan tugas dengan baik, bersikap baik. Saat kita jadi manusia, jadi khalifah, pokoknya dimanapun jadi yang terbaik saat di peran yang dia titipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu sih Wi. Mhm. Iya. Nah, itu kan pesan umum ya. Kalau pesan Iya. khususnya nih kalau pengen S3 apa aja yang harus disiapin tuh Aya? Apakah uangnya, ilmunya, disertasinya atau apa aja? Kalau persiapannya itu enggak melulu soal uang sih Wi. Kalau sekarang kita keinginan doang nggak cukup kan, harus dilakukan, harus bukti kita ingin tuh, bukti kita mau itu apa, tindakan kan, action. Kalau keinginan kuat, doa kuat, action kuat, kita sekarang jalan itu banyak sih, beasiswa banyak kan, mau ke luar negeri juga sekarang banyak yang nggak bayar sama sekali, kuliah kedokteran banyak yang nggak bayar sama sekali, ke luar negeri juga bahkan kuliahnya nggak bayar uang sama sekali banyak sekarang. Yang penting kitanya mau nggak cari jalannya, gitu aja sih sebenarnya sekarang. Di YouTube banyak kan, di mana-mana juga banyak. Tinggal kuncinya di diri kitanya serius apa enggak pingin itu. Itu sih sebenarnya. Tapi nggak tahu nih, Tiwi setuju nggak? Setuju sih, karena memang niat itu segalanya ya. Kalau misalnya ada niat, pasti ada jalannya juga gitu kan. Mau kuliah, nanti juga akan ada usahanya. Apapun jalannya, yang penting niat. Tapi benar banget sih, Ai. Setuju. Itu dulu ya yang memang harus disiapin. Siap. Dan closing statement nih, ada lagi yang mau kamu sampaikan? Itu mungkin ntar bisa ditambahin ya sama Tiwi. Ini buat diri sendiri sih, seiring banyaknya pengalaman kuliah, jadi makin sadar bahwa ingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang berkah lah, berkah bagi sesama dimanapun berada. Tapi sebelum menjadi berkah itu kitanya juga kan istilahnya harus sebelum memberi kitanya harus berdiri dulu kan. Bener gak sih? Iya. Nah di sini tuh kita itu harus kuat dulu juga, dan ini yang Ayah lakuin sebagai wanita, harus kuat, harus mandiri, karena goalnya itu kan ingin membantu sesama, ingin jadi berkah. Dan mana mungkin kita bisa jadi berkah kalau kita nggak punya ilmu, kalau kita nggak punya harta, kalau kita nggak kuat fisiknya juga, ya kan sakit-sakitan nggak mungkin lah. Jadi menjadi manusia yang kuat, manusia yang menjadi berkah lah. Tapi sebelum menjadi berkah itu kan kitanya harus kuat dulu ya, gitu sih Wi. Berusaha menjadi the best version of yourself. Bisa ditambahin Wi. Aku nambahin apa ya? Tapi iya pokoknya kita harus selalu semangat lah ya buat mengejar apa yang kita inginkan. Dan tadi juga kalau soal pendidikan, ya tidak ada salahnya juga untuk menempuh pendidikan yang tinggi karena
barangkali lewat pendidikan itu kan kita bisa dapat ilmu, tidak hanya ilmu dalam untuk mengajar, ilmu untuk berkarir, tapi juga ilmu kemanusiaan ya, kesadaran lebih terhadap lingkungan, terhadap sesama kita. Jadi mungkin semakin tinggi pendidikan, semakin banyak value atau kebermanfaatan juga yang bisa kita bagikan ke orang-orang sekitar kita, gitu ya, Ai? Iya, dan pendidikan Mhm. itu nggak cuma dari sekolah. Bener banget. Pendidikan bisa Iya, dicapai dari mana aja, dari eee, buku, ya dari buku, dari lingkungan, internet. komunitas ya. Iya, iya, Jadi ilmu itu bisa dari mana aja, cuman kalau pengen punya gelar doktor harus kuliah S3 ya kan? iya, ijazah itu. Iya gitu. Tapi Iya. untuk menjadi sekolah S3-nya itu bisa dengan segala cara, dengan Mhm, tanpa uang juga kan bisa sekarang ya, banyak caranya. asal niat ya. Iya, niat dan usaha. Mmm. Banyaklah beasiswa sekarang, Tiwi lebih pinter. Iya sih, tapi aku masih banyak malesnya ini ngerjain ini itu. Tapi semoga lah nanti ada jalannya juga ya, Ayah lancar kuliah S3-nya, aku juga bisa lanjut studi meskipun gak dalam waktu dekat ya. Karena aku juga seneng sih belajar, Ay. Seneng belajar tuh nggak cuman sendirian gitu ya, tapi juga ada teman-temannya, ada dosen, ada feedback gitu kalau kita diskusi gitu. Aku memang seneng dengan bangku kuliah gitu dan ya, semoga juga Ayah nanti bisa jadi profesor, siapa tahu kan, D3 profesor. Amin. Emang Tiwi ini emang seneng banget sih sama belajar dia. Iya, semoga semoga seterusnya juga. Mhm. Iya, Tiwi males aja udah bisa menghasilkan 3 buku ya, Wi. Iya. Itu soalnya itu emang bukan malas sih kalau itu ya karena aku emang seneng aja nulis gitu. Tapi ya siap Eee, lah ya, karena ya jangan pernah puas dengan yang ada, harus memaksimalkan potensi dan kemampuan yang kita punya kan ya. Karena ya, tidak terbatas kalau misalnya kita mau mencapainya. Sukses terus buat Ayah, sehat selalu ya, salam buat orang tua juga, semoga sehat semuanya, impiannya dirimu terkabul. amin, yang GWS ya, sayangku, Mhm. cintaku, my bestie, Iya, GWS. Semoga cepat heeh. sembuh. Jangan pingin Covid lagi ya. Udah Ah, itu yang terakhir. enggak sih, ya pokoknya ya biar pokoknya baik-baiklah buat kita ke depannya gitu kan, ya memanfaatkan yang ada lah. Ada waktu istirahat Iya, tetap semoga. dimanfaatkan, ada waktu sibuk kita Iya, nikmati gitu. iya, tapi entar Mhm. istirahatnya jangan 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 pas lagi Covid gitu. Sedih banget ya? Mhm. Lagi. Iya, pokoknya doa terbaik lah buat kita semua ya, thank you banget Ayah udah menyempatkan waktu. Semoga nanti kita bisa berjumpa secara langsung ya, nonton film bareng lagi, diskusi-diskusi lagi. Pokoknya doa terbaik, buat kamu dan teman-teman, itu dia obrolan aku bareng Aya. Semoga juga bisa menginspirasi kamu untuk lanjut S3, usia bukanlah penghalang, asal niat ada usaha, semuanya pasti bisa. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di diskusi-diskusi berikutnya yang pastinya juga bisa menginspirasi untuk kamu. So, thank you Aya, and bye-bye.